Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Duratul Fikriyah yang biasa dipanggil dengan sebutan Bu Ana. Pagi hari ini akan memberikan materi kepada anak-anak tentang tata krama dan etika belajar di madrasah. Sebelum kita bahas lebih lanjut pengertian tata krama, tata krama itu terdiri dari kata tata yang artinya adat atau norma atau aturan, dan krama memiliki arti sopan santun atau tindakan. Jadi tata krama itu adalah norma kebiasaan yang mengatur sopan santun dan disepakati oleh lingkungan. Jadi di setiap lingkungan itu memiliki tata krama atau aturan yang sudah disepakati oleh warga tersebut. Termasuk kita nanti di madrasah tempat kita belajar, di situ juga ada beberapa aturan, ada ketentuan yang harus kita taati dan kita jalani. Gitu ya anak-anak. Nah, tata krama di madrasah atau etika belajar juga di madrasah ini ada 3 bagian. Yang pertama tata krama bergaul, yang kedua tata krama berpakaian dan berhias, dan yang terakhir tata krama belajar. Kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama itu tata krama bergaul. Nah, tata krama bergaul ini ada tata krama bergaul dengan siapa saja. Bergaul dengan bu guru, bergaul dengan staf TU, bergaul dengan orang-orang yang lebih dewasa yang ada di sekitar madrasah kita, termasuk juga bergaul dengan sesama teman kalian. Yang pertama, tata krama bergaul dengan guru atau staf TU atau orang yang sudah dewasa. Itu apa saja yang harus kita taati, apa yang harus kita lakukan ketika kita ini bergaul dengan orang-orang yang lebih dewasa dari kita atau lebih tua dari kita. Yang pertama, tentunya apa? Berbicara dengan sopan di hadapan guru. Antara lain dengan suara tidak melebihi dari suara guru tersebut. Jadi anak-anak nanti ketika belajar di madrasah diusahakan atau belajar untuk membatasi suara. Kalau kita ngomong atau berbicara dengan Bapak Ibu guru, suaranya, volumenya tidak boleh melampaui volume Bapak dan Ibu guru. Yang kedua, jika kita bertemu dengan Bapak Ibu guru, kita harus mengucapkan salam, baik itu di sekolah ataupun di luar sekolah. Kita ketemu di jalan, ketemu di tempat mana, kita harus menyapa dengan mengucapkan salam. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraan guru. Bila terpaksa harus minta izin terlebih dahulu. Nah, ini anak-anak kalau diajak berbincang atau ngomong, diajak berbicara, berkomunikasi oleh Bapak dan Ibu guru, harus mendengarkan dulu. Tidak boleh memotong pembicaraan. Kalau terpaksa memotong, anak-anak harus bilang atau minta izin dulu. Maaf Bapak atau maaf Ibu, izinkan saya untuk memberikan pendapat seperti ini misalnya. Itu tidak harus langsung memotong dengan seenaknya saja. Itu aturan kita bergaul dengan orang tua atau cara berbicara dengan Bapak dan Ibu guru atau orang yang lebih dewasa dari kita. Selanjutnya, tidak memanggil atau meminta sesuatu dari arah belakang atau jarak jauh. Kalau kita mau memanggil Bapak dan Ibu guru dari jauh, itu tidak boleh, harus berjalan dulu mendekat. Kita memanggil atau meminta sesuatu itu dengan jarak yang dekat atau tidak boleh dari arah belakangnya. Misal, Pak, nah dengan teriakan seperti itu, Bu, dari jauh, tidak boleh ya, itu tidak sopan. Nah, gimana caranya? Harus mendekat, ngomong yang baik, permisi, minta izin, baru ngomong apa maksud dan tujuannya tadi. Selanjutnya, tidak lewat atau lari di depan guru. Bila ada Bapak dan Ibu guru di hadapan kita, kita harus berjalannya itu
dengan cara yang baik dan sopan, tidak boleh lari-larian atau berjalan seenaknya. Paham ya? Selanjutnya tidak boleh menyapa guru dengan sapaan Pak, halo. Nah, menyapa Bapak dan Ibu guru harus dengan ucapan yang baik atau yang sopan. Tidak boleh dengan Bapak Ibu guru, Pak, halo. Halo bos. Nah, itu tidak boleh ya. Harus menggunakan sapaan yang sopan. Selanjutnya jika dipanggil guru harus segera menyaut. Kalau dipanggil tidak boleh diem saja, cuek, harus segera menyaut. Contoh, kalau dipanggil misal namanya Indah, langsung nyaut, tidak boleh diem atau mengabaikan panggilan bapak dan ibu guru. Yang terakhir, tata krama bergaul dengan guru, staf DU dan seterusnya. Tidak boleh memasuki ruangan guru atau meja guru kecuali dipanggil atau ada kepentingan. Anak-anak tidak boleh bergerombol atau memasuki ruang guru, kantor guru dengan seenaknya masuk keluar. Kita harus menggunakan tata cara yang baik. Masuk, mengucapkan salam dulu, permisi, ngomong tujuannya apa ke situ, itu tidak harus nyelonong aja, itu tidak boleh ya. Nah, itu tadi tata krama bergaul dengan bapak dan ibu guru, staf TU atau orang yang lebih dewasa yang ada di sekitar madrasah kita. Nah, selain itu ada tata krama bergaul dengan teman, baik itu kakak kelas ataupun dengan adik kelas. Karena kita di madrasah tidak hanya dengan kalian ini dengan kelas yang baru ini kelas 7 saja, tetapi nanti ada kakak kalian yang kelas 8 ataupun yang kelas 9. Bagaimana tata kramanya? Menghormati kakak kelas dan menyayangi adik kelas. Jadi kalian ini ketika bergaul dengan kakak kelas, kalian harus bisa menghormati kakak kelas, menghormati orang yang ada di atas kalian usianya. Nah, kalau bergaul dengan adik kelas, ya harus bisa menyayangi, tidak boleh semena-mena karena merasa dirinya sudah besar, lebih tua dari adiknya, maka bertindak semaunya, itu tidak boleh. Terus saling menjaga perasaan. Tidak boleh mengucapkan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan teman, baik lisan ataupun tulisan. Jadi kalian nanti kalau sudah bergaul di madrasah dengan kakak kelas ataupun dengan teman sejawatnya, tidak boleh mengucapkan kata-kata yang dapat menyinggung ya. Jadi harus menjaga perasaan ya, karena kita nggak tahu keadaan teman kita atau situasi hatinya teman kita itu nggak tahu. Makanya kalau mengucapkan sesuatu ataupun bercandaan, kita harus melihat dulu, oh teman kita kondisinya lagi bisa diajak bercandaan, oh dia lagi nggak mood untuk bercanda. Agar apa? Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan menjadikan suatu masalah. Kalau sudah ada masalah, ada tersinggung, akan mengakibatkan apa? Nanti pertengkaran, akhirnya nggak berteman. Kalau sudah nggak berteman, nggak kerasan di sekolahan, akhirnya apa? Ada pula yang minta pindah dan lain sebagainya. Nah, agar tidak terjadi sesuatu hal seperti itu, anak-anak harus pandai-pandai menjaga perasaan temannya. Karena kita sendiri, diri kita sendiri juga nggak mau kan tersinggung atau mendapatkan perilaku yang tidak baik dari teman kita. Maka dari itu kita juga harus baik dengan teman kita. Karena di sini kalian itu mencari teman, mencari saudara, bukan mencari musuh. Gitu ya. Selanjutnya saling menolong dan membantu kesulitan teman. Nah, ini anak-anak itu harus ada pedulinya. Kadang anak-anak itu pada temannya itu nggak peduli. Padahal di sini kalian itu saudara semuanya. Kalau di sekolahan ya yang di sekolah itu saudara kalian, harus saling membantu ya. Kalau ada temannya kesulitan ya dibantu. Gimana caranya agar temannya itu merasa ringan, nggak terbebani dan kerasan di sekolahan itu, sama-sama kerasan di madrasahnya ya. Nggak merasa
tersisihkan, tidak merasa terkucilkan. Akhirnya dia tidak kerasan di sekolahan minta pindah ya. Selanjutnya anak-anak harus tenang atau tidak ribut di samping teman yang sedang belajar. Nanti kalau sudah berkumpul di madrasah di kelas bersama, ini akan ketemu teman satu dengan yang lainnya. Anak-anak tidak boleh mengganggu. Bila ada temannya yang sedang belajar, sedang membaca atau sibuk mengerjakan apa, itu kalian tidak boleh membantu, alias tidak boleh jahil. Nah, anak-anak itu kadang jahil dengan temannya itu ya. Selanjutnya tidak boleh mengambil sesuatu milik teman. Nah, ini namanya jahil. Kadang anak-anak yang menjadikan suatu masalah itu bukan miliknya. Contoh bolpen diambil, diumpetin, akhirnya temannya nangis karena kelas 7 itu masih nangis. Masih suka nangis, kadang nggak bisa mencari, nangis. Kalau sudah nangis ngadu ke orang tua, nanti jadi masalah lagi, ndak kerasan lagi, minta pindah lagi. Nah, itu permasalahannya. Jadi anak-anak tidak boleh mengambil sesuatu milik teman tanpa izin temannya ya. Harus izin dulu. Pinjem pulpennya ya, pinjem penghapusnya ya, harus ngomong. Ndak boleh seenaknya ambil sendiri ya. Selanjutnya tidak boleh mengganggu atau menyakiti sesama teman. Nah, teman kalian di sini itu saudara, harus saling menyayangi, menjaga. Bagaimana caranya kalian dengan teman kalian itu rukun, tentrem, aman, kerasan di madrasah. Begitu ya. Jangan mencari masalah, jangan menyakiti teman. Yang lemah ditolong biar dia itu ndak minder, diem. Kadang kan ada temannya yang diem, takut. Nah, itu tidak boleh dipojokkan, harus diajak gimana caranya biar dia itu kerasan. Nah, sing kendel gak boleh semena-mena. Iki gak berani, senggol, dijailin, itu ndak boleh. Terus tidak boleh bermusuhan. Nah, ini kadang ada anak-anak itu kalau sudah masuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, biasanya ada gap-gapan. Tahu gap ya? Gap itu kelompok. Ini kelompok si A, si B. Kadang-kadang menjadikan suatu permusuhan. Makanya di sini diajarkan ada tata krama bergaul dan berteman. Tidak boleh ada geng istilahnya. Nah, semuanya itu teman, semuanya itu saudara, saling membantu. Dan yang terakhir, tidak boleh buruk sangka. Nah, ini biasanya anak cewek ini ya. Kalau ada temannya, kadang ngomong, "Bu, itu loh, gini gini gini." Nah, itu belum tentu. Itu namanya buruk sangka. Nah, itu tidak boleh. Adalah semuanya ini saudara di sini, teman di sini, jadi harus rukun, belajar bersama, suka duka bersama. Itu namanya berteman. Nanti kalau seperti itu enak, nyaman di sini, nggak akan ada rasa tidak kerasan. Bahkan kalian akan lebih kerasan di madrasah daripada di rumah. Nah, itu karena suasana enak, suasana nyaman di kelas ataupun di sekolah itu tergantung kalian sendiri. Kalau kalian itu bermusuhan, akhirnya nggak nyaman, pengennya pulang, pengennya di rumah. Tapi kalau nyaman di sekolah, anak-anak akan kerasan, nggak pengen cepat pulang. Kok sudah pulang sih Bu, enak di sini, itu namanya nyaman. Tapi kalau kalian bermusuhan di sekolah, akhirnya apa? Kapan Bu pulangnya? Pengen pulang saja pikirannya. Itu ya. Selanjutnya tata krama berpakaian. Nah, kalau nanti kalian sudah masuk di madrasah, itu ada aturan bagaimana cara berpakaiannya ketika berada di madrasah. Yang pertama, berpakaian seragam sekolah sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, itu kan ada seragam, ada jadwalnya. Hari Senin, Selasa pakai yang mana, Rabu, Kamis yang mana, Sabtu, Minggu yang mana. Nah, itu aturan harus diikuti. Nggak boleh semaunya. Hari Senin pakai biru putih, malah dia pakai pramuka. Nah, itu namanya tidak mentaati aturan berseragam. Gitu ya. Yang kedua, siswa tidak boleh memakai perhiasan emas.
Dan laki-laki tidak boleh memakai cincin, gelang, dan anting. Udah. Anak laki-laki pokoknya tidak boleh memakai perhiasan, biar itu cincin, biar itu gelang, biar itu anting, pasti nanti dirampas sama Bu Ana. Nggak boleh pakai hal-hal seperti itu. Yang perempuan tidak boleh memakai perhiasan emas, contoh pakai gelang emas, nggak boleh. Nanti diambil Bu Ana. Ya, disimpan, dikembalikan ke orang tua. Yang boleh pakai apa Bu yang perempuan? Yang perempuan pakai anting saja ndak apa-apa. Setelah itu pakai jam tangan lah anak-anak ya. Pakai jam tangan ya, biar tahu waktu. Oh ini waktunya masuk, ini istirahat, oh ini waktunya pulang, biar tahu. Yang ketiga, siswa tidak boleh bersolek atau berdandan berlebihan. Nah ini anak perempuan, anak cewek. Tapi kalau kelas 7 biasanya masih pinter, masih lugu, nggak ada yang berlebihan. Nanti kelanjutannya kadang-kadang ikut-ikit kakak-kakaknya. Tapi di sini sudah dilarang. Di madrasah memang aturannya tidak boleh bersolek berlebihan. Bersolek berlebihan itu gimana Bu? Ya pakai bedaknya itu tebel, pakai lipstik, pakai pensil alis. Kalau pakai seperti itu lah nanti nyaingi Bu Ana ya. Anak-anak pakainya apa? Cukup pakai bedak saja, bedak tabur sudah cukup. Nanti bersoleknya besok kalau sudah waktunya, sudah dewasa gitu ya. Selanjutnya siswa tidak boleh coret-coret di baju, kursi, meja dan lain-lain. Anak-anak dilarang keras coret-coret di baju. Memang ada Bu, ada. Anak-anak kalau udah jahil, tangannya nggak bisa diem. Ini biasanya anak cowok, seragamnya dicoret. Ada tanda tangan, kadang dikasih gambar apa itu namanya coret-coret. Nanti kalau ketahuan begitu langsung dirampas Bu Ana, diambil bajunya, ditinggal di sekolah, biar beli lagi. Nah, biar keluar uang lagi, beli lagi ya. Nah, itu aturannya memang nggak boleh dicoret. Kursi nggak boleh dicoret-coret. Pulpen nganggur dicoret ya kursinya. Terus tembok dicoret-coret itu nggak boleh. Ada sanksi nanti ya. Dipanggil sama guru BK-nya nanti. Siapa guru BK-nya? Ya ini yang ngomong. Nah, yang ngasih tahu tentang tata krama ini adalah Bu guru BK-nya. Yang terakhir, siswa tidak boleh memakai baju olahraga selain waktunya olahraga. Nah, waktunya olahraga itu hari Minggu ya. Nanti kalau tidak waktunya olahraga tidak boleh memakai pakaian olahraga. Jadi ketentuannya seperti itu. Dan anak-anak ya, yang terakhir ini tata krama belajar. Nah, ini yang paling penting. Tata krama belajar di madrasah. 1. Membenahi kelas sebelum guru masuk. Nah, nanti kalau ketika sudah belajar di madrasah, situasinya sudah membaik, mudah-mudahan ya kita berdoa semoga COVID-nya lekas pergi. Kita bisa belajar bersama di madrasah kembali, ketemu dengan Bapak dan Ibu guru. Nah, sebelum Bapak Ibu guru masuk ke kelas, kelasnya harus dibenahi dulu. Apanya Bu yang dibenahi? Contoh disapu dulu, jangan sampai kelasnya itu kotor ya. Disapu, meja kursinya ditata yang rapi, mejanya Bapak Ibu guru itu ditata, bukunya ditata. Bagaimana caranya agar kelasnya itu kondisinya bersih, biar kita belajarnya nyaman dan kerasan. Itu tujuannya. Yang kedua, hadir di dalam kelas pada waktunya. Jika terlambat, ucapkan salam, lalu sampaikan alasannya. Jadi anak-anak kalau sudah ada bel, bel harus cepat masuk ke kelas. Nggak boleh keduluan Bapak Ibu guru, itu yang benar. Ya. Jadi kalau ada bel masuk harus segera masuk kelas. Jangan nongkrong di luar kelas. Adapun kok kita itu ada keterlambatan tapi dengan ketidaksengajaan. Kalau memang disengaja nongkrong tidak masuk itu salah. Tapi kalau memang terlambat ya harus laporan dulu, salam, laporan ke Bapak Ibu guru, maaf Bu, tadi bannya bocor jadi telat masuknya, itu boleh. Yang ketiga, tidak boleh berisik atau gaduh saat jam pelajaran. Kalau ada Bapak dan Ibu guru menerangkan pelajaran, anak-anak tidak boleh ngomong sendiri, tidak boleh gaduh, tidak boleh rame. Disuruh mengerjakan tugas ya dikerjakan tugasnya, tidak boleh rame sendiri.
Selanjutnya meminta izin kalau hendak keluar pada saat jam pelajaran. Kalau ada keperluan keluar kelas, harus minta izin dulu. Jangan keluar masuk kelas seenaknya. Apalagi ada bapak dan ibu guru di situ, harus minta izin. Bu, izin dulu mau ke kamar mandi. Atau izin kemana. Pokoknya keluar kelas harus izin terlebih dahulu. Selanjutnya tidak menentang guru secara emosional. Nah, tidak boleh ngomong dengan bapak ibu guru emosi. Kalau dibilangi misalnya, Andi, ndak boleh ngomong. Apa bu? Aku gak rame, sing rame kon. Nah, ini anak-anak sekarang, zaman sekarang itu gitu kalau dibilangi. Itu tidak boleh. Ya, di madrasah ini dilarang untuk menentang guru secara emosional. Ngomongnya harus yang sopan. Selanjutnya diam, memperhatikan saat guru berbicara. Kalau ada bapak dan ibu guru berbicara, kita harus memperhatikan dulu. Anak-anak diam, diperhatikan dulu. Kalau bapak ibu guru sudah selesai ngomong, dikasih kesempatan, ada yang ditanyakan anak-anak, baru bertanya. Kalau belum, tidak boleh motong pembicaraan tadi. Selanjutnya, mengikuti berdoa awal dan akhir pelajaran. Awal pelajaran dan akhir pelajaran itu ada doa bersama, nak. Jadi anak-anak nanti mengikuti semuanya, ndak boleh ngomong sendiri. Waktunya berdoa ya berdoa semuanya, nggak boleh ada yang ngomong sendiri. Selanjutnya, selama jam sekolah siswa wajib berada di sekolah. Waktunya jam sekolah harus di sekolah, harus di madrasah, ndak boleh keluar madrasah keluyuran di jalan, itu ndak boleh. Ya harus berada di situ mulai dari jam masuk sampai nanti pulang, ya. Walaupun istirahat itu tidak boleh keluar dari lingkungan madrasah. Selanjutnya, pada waktu guru terlambat masuk kelas, maka ketua kelas atau wakilnya menghubungi guru yang bersangkutan. Kalau nanti sudah belajar di madrasah, di kelas, waktunya Bu Ana kok nggak datang-datang ya, dijemput ke kantor ya, dihubungi, Bu ada waktunya di kelas 7A atau di kelas 7B, seperti itu. Tidak boleh di kelas kosong ketua kelas diem saja, udah nggak usah belajar, enak nggak ada gurunya, kita mainan aja di kelas, ya itu tidak boleh, itu yang tidak benar ya. Selanjutnya, bagi siswa yang tidak masuk sekolah harus ada surat izin atau pemberitahuan dari orang tua ini. Kalau tidak masuk sekolah sakit atau ada keperluan yang memang tidak bisa ditinggalkan, harus izin kepada bapak dan ibu guru. Boleh melalui surat dibawa ke sekolahan, boleh lewat telepon atau WA atau SMS ya ke bapak ibu guru, ke wali kelas ya, ke wali kelasnya boleh, ke Bu Ana juga boleh. Nah itu harus izin, jangan tahu-tahu tidak masuk 3 hari, dikiranya kemana, nggak taunya kemana kok ndak sekolah 1 minggu, sakit. Nah sakit terutama harus ada izin, harus ada pemberitahuan ya. Yang terakhir, tidak milih-milih atau membeda-bedakan guru dalam menghormati, mentaati dan mengikuti pelajaran. Anak-anak ndak boleh pilih kasih kepada gurunya. Enak nek diulang Bu guru iki semuanya semangat, senang memperhatikan. Diulang Pak guru iki gak enak, tidak mengikuti aturannya, disuruh mengerjakan tidak mau, aku lo gak seneng ngambek Pak guru, tidak boleh. Semuanya sama, bapak dan ibu guru di sini mengajar sama, anak-anak juga butuh ilmu itu semuanya, maka semuanya harus diikuti. Tidak boleh pilih-pilih, enak Bu guru iki ae, enak Pak guru iki ae. Nah itu tidak boleh, semuanya sama ya. Nah itu yang bisa disampaikan oleh Bu Ana pagi ini ya anak-anak. Bu Ana mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan atau ketidakjelasannya, nanti bisa disambung lagi ketika kita bertatap muka ya, ngomongnya sampai belepotan ya, ndak apa-apa, ini awal perkenalan lewat media sosial, belum ketemu orangnya. Ini toh namanya Bu Ana, nanti ketemu ketika kita tanggal berapa ya, nanti ada kesempatan waktu ke sekolah itu kita bisa berkenalan secara langsung ya anak-anak. Kiranya cukup sampai di sini. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.